Baik Bapak Ibu, mata pelatihan kali ini kita akan belajar tentang teknik perbanyakan benih tanaman hias. Ya. Perkenalkan, saya Risa Nurfala, salah satu wideiswara dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang. Ini handphone saya, barangkali Bapak Ibu nanti membutuhkan ya. Nomor saya 0821 1998 9830 dan alamat email saya. Saya wideiswara spesialisasi budidaya di BPPT Lembang. Nah, Bapak Ibu tadi sudah kenal saya. Tapi saya belum kenal ini Bapak siapa, ini Bapak siapa. Di sebelah sini kayaknya Bapak-bapak semua ya. Di sini ibu-ibu semua, luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Boleh Bapak Ibu bawa handphone? Boleh. Boleh kita perkenalan di sini dulu. Saya akan melihat Bapak Ibu boleh cek. Nah, baik. Terima kasih. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu. Kita lihat siapa yang sudah paling cepat mengisi. Wih, ini ada Pak Teddy. Pak Teddy Ramdhani. Hal uniknya dan termaksimal. Wah, benernya dan termaksimal. Wah, hobinya merawat petani dan merawat burung. Berarti Bapak bertani, hobi tanaman hias juga kan ya Pak? Hobi. Oh, luar biasa. Baik Bapak. Mudah-mudahan pelatihan ini berguna ya Pak. Amin. Nah, tebak benih nih Bapak Ibu. Ada yang tahu nggak ini benih apa? Boleh coba teman? Benih apa Pak? Ah, siapa Bu? Ibu Eri. Dari mana Ibu aslinya? Dari Bogor. Benih apa Ibu? Wah, luar biasa. Ibu, saya kasih hadiah buat Ibu ya. Luar biasa. Baik, selanjutnya. Nih, siapa yang bisa acungkan tangan? Boleh? Ada yang tahu? Boleh, Pak Teddy? Boleh? Itu ada Benih sekolah? Wah, benar. Terus, yang atas apa Pak? baku, Baku? ya. Itu? Iya. Terus? Yang di bawah itu ada Terus? terus yang atas pisang. Di antara 4 ini bakal benar 3. Yang satu apa Pak? Apa coba? Bawah. Bawang, ya, iya ini bakung atau gladiol. Gladiol ini Pak, karena dia tumbuhnya di sini di pinggir ini ya. Tapi Bapak Pak Teddy bisa menjawab 3 nih dari 4, luar biasa. Ada yang saya tanya Pak. Iya, tadi Bapak Ibu sudah bisa melihat ya, bisa berarti sudah Pak Teddy kan hobinya bertani, jadi sudah mulai mengenal benih apa aja yang ada ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, latihan kali ini tujuan pembelajarannya kita akan diharapkan Bapak Ibu dapat menerapkan perbenihan tanaman hias dengan baik dan benar. Dan jika Bapak kasih belajarnya dari pelatihan, Bapak Ibu mampu menjelaskan pengertian dan fungsi dari perbenihan. Yang kedua adalah menjelaskan syarat dan ide serta menerapkan teknik perbanyakan benih. Nah, tapi mata pelatihan ini terdiri dari materi pokok, 3 materi pokok. Dan materi kali ini kita akan hanya mempelajari teknik perbanyakan benih untuk tanaman hias itu sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang tahu tanaman apa aja? Ini apa? Ada yang tahu? Apa? Ini apa? Aloe vera ya? Ini aloe. Ini Cryptanthus. Ada yang tahu? Ini apa? Anggrek, betul. Ini aglo. Luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, teknik perbanyakan. Apa sih yang dimaksud dengan perbanyakan benih? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa? Proses untuk memperbanyak ini. Betul. Jadi benihnya bisa diperbanyak ya Pak. Iya. Jadi ketika kita memiliki tanaman hias tidak hanya cuma 1, tapi bisa kita perbanyak sehingga kita bisa memiliki lebih dari 1 tanaman yang kita kembangkan. Bisa melalui vegetatif maupun bisa secara generatif. Baik. Tujuannya untuk apa? Jadi menyediakan benih unggul yang sehat, berdaya tumbuh tinggi dan bebas dari penyakit. Nah, tadi sudah saya spill ya. Ada teknik perbanyakan generatif dan ada teknik perbanyakan vegetatif. Ya, baik. Kalau generatif pakai apa Bapak Ibu? Pakai biji. Kalau generatif, ya bisa spek yang
Perbanyakan secara generatif yaitu perbanyakan dengan menggunakan biji, hasil persilangan antara bunga jantan dan bunga betina. Biasanya dihasilkan biji, makanya kita perbanyak secara generatif. Itu biasanya sifat indukannya akan berbeda dengan anaknya. Misalkan bapak menyerangkan anggrek, ini kita punya anggrek warna merah, misalkan pink dengan satunya putih. Ketika hasil persilangannya kita peroleh, itu tidak akan sama persis dengan induknya. Ada yang mirip, ada yang putih mirip induknya, ada yang mirip induk yang keduanya pink, ada yang kombinasi dari keduanya, ada yang dominan putih, ada yang dominan pink, atau mungkin bisa corak dari motif keduanya. Gitu ya Bapak Ibu, itu benar. Contohnya apa Bapak Ibu? Anggrek, adenium, iya, adenium maupun petunia. Nah, selanjutnya perbanyakan vegetatif. Tadi kalau generatif itu hasil persilangan bunga jantan dan bunga betina. Tapi kalau vegetatif kita prosesnya jadi selain pembentukan biji, tapi menggunakan tubuh tanaman lain. Bisa batang, bisa pucuk, bisa ubi, bisa anakan, bisa dari daun juga ya. Nah, biasanya sifatnya itu sama dengan ini. Bapak misalkan potong kerisan, nanti yang bapak potong anakannya akan sama dengan indukannya. Sama dengan philodendron juga. Ketika philodendron bapak potong, nanti anakan akan sama. Berbeda sama yang anthurium. Ini hasil persilangan. Bunga corong dengan yang garuda dengan yang biasa. Ini anakannya akan berbeda karena hasil generatif ya. Nah, ini contohnya. Ada yang tahu ini tanaman apa kan? Betul, ya. Anthurium. Ini sama ya dengan itu, cuman ini dari Jemani. Kalau itu kita anthuriumnya corong. Kalau ini apa? Bunga telang. Ini biasanya dikonsumsi untuk antioksidan. Kalau ini? Kalau ini? Jadi ini beberapa tanaman hias yang bisa diperbanyak secara generatif atau bisa menggunakan biji. Nah, jadi tadi ada juga secara vegetatif bisa menggunakan stek pucuk. Stek pucuk biasanya ada di hadapan ini, di hadapan kita ada. Contohnya ini ya, Pak Joko. Ini adalah bunga krisan. Jadi krisan ini bagian pucuknya bisa kita potong Bapak Ibu. Nanti kita bisa potong, kita bisa perbanyak lagi. Setek di bagian pucuknya. Tentu saja yang belum berbunga. Kalau ini sudah berbunga ya. Jadi biasanya kita perbanyak yang belum berbunga. Ini juga contohnya bisa dari krisan, anyelir, begonia, dan kaskus. Banyak di sekitar kita. Jadi saat kita mengidentifikasi ini tanamannya bisa menggunakan perbanyakan dengan perbanyakan pucukkah, batangkah, anakkah, atau umbi, atau bahkan bisa dengan biji atau buah. Nah, ada juga stek daun. Bapak Ibu tahu ini apa? Sansevieria. Nih contohnya Bapak Ibu. Nih tanamannya. Itu yang sudah dipotong-potong. Jadi Bapak Ibu kalau punya sansevieria seperti ini, bisa dipotong-potong daunnya Bapak Ibu. Nggak usah nunggu anakan, ini lama kalau nunggu anakan. Jadi Bapak Ibu ini bisa dipotong, daunnya bisa dibentuk seperti ini. Nanti ditancapkan, kita pakai auksin ya. Kita bisa rendam auksin, tempelkan setelah potongannya itu, baru kita tanam. Ini sansevieria. Ya. Nah, ada juga lidah buaya. Ada yang tahu lidah buaya? Nih, lidah buaya bisa stek daun Bapak Ibu. Jadi bisa stek daun, bisa juga dari anakannya. Ini anakannya, ketika anakan sudah banyak, ini bisa kita perbanyak. Bisa juga daunnya. Daunnya kita potong, kita tanam lagi. Tapi tentu saja ada perlakuan, tidak langsung ditanam nanti akan busuk. Jadi biasanya didiamkan dulu, kita menggunakan zat tetek, baru nanti kita tanam. Oke, Wijaya Kusuma dan sukulent. Saya mohon maaf, Wijaya Kusuma tidak ada sampelnya, tapi sukulent. Ini sukulent. Apa sih yang dimaksud tanaman sukulent? Tanamannya banyak kandungan air di dalamnya. Ini yang di depan ibu siapa? Ibu Tita. Nah, Ibu Tita ini Echeveria. Ini berbagai macam jenis sukulent. Sukulent ini biasanya bagian tubuhnya banyak mengandung air. Biasanya tumbuh di dataran daerah panas atau gunung. Jadi satu sama tempat habitatnya dengan kaktus.
dia suka di dataran ya daerah yang memiliki kering ya, iklim kering, cuaca kering. Jadi tidak usah banyak disiram. Nah itu perbanyakannya mudah sekali Bapak Ibu. Kalau yang ini kita bisa perbanyakan dengan anakannya. Ini kita bisa perbanyak, kita bisa tanam. Tapi kalau yang echeveria itu bisa bagian daunnya, ya. Ini kan stek daun. Nah, stek batang. Contohnya stek batang apa aja, Bu Ibu? Mawar, betul. Melati, euphorbia. Kalau ini apa ya? Ini saya buat contohnya. Apa Pak Teddy? Oh, betul, philodendron. Ini bisa diperbanyak menggunakan batangnya ya Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu punya philodendron, ini tinggal dipotong, kita tempelkan. Ini bisa jadi beberapa tanaman lain Bapak Ibu. Ada juga mawar, melati, euphorbia, cocok bebek, dan tirani. Oke. Ini menggunakan umbi, Bapak Ibu. Nah, kalau ini menggunakan cangkok, kuring, bougainville, palem, aglonema, dan kamboja. Nah, Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu ada tanaman. Ini tanaman krisan. Bapak perbanyak bisa menggunakan sekucu. Pak Teddy bisa philodendron menggunakannya apa Pak? Stek batang. Pak Agis? Oh, menggunakan umbi. Betul. Anthurium menggunakan biji. Betul. Ini Ibu. Bu Tasya anakan. Betul. Stek daun. Ibu Kristantus dengan batang. Anakan. Iya. Boleh sekarang diperbanyak. Gimana cara memperbanyak? Bapak tinggal stek. Anthurium dari biji ya. Wow, kalau Ibu betul anakan. Kalau Ibu daunnya ya. Nah, ini bisa dipotong seperti ini betul Bu. Kalau Ibu anaknya aja dipisahin, iya. Itu Kristantus dengan sudah ya Bapak Ibu? Cara mudah memperbanyak. Nah, baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Pak Teddy? Ya. Ini kan untuk philodendron tadi prakteknya perbanyakannya dengan menggunakan stek batang. Ya. Ada lagi nggak perbanyakan selain stek batang? Bisa Pak, perbanyakannya dengan biji. Tapi itu relatif lama. Kalau kita ingin lebih cepat, perbanyakannya menggunakan stek batang. Baik ya, Bapak Ibu. Iya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya tadi perbanyakan tanaman hias bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Contoh yang vegetatif apa? Daun, batang, ujung, umbi. Kalau generatif apa? Biji. Contohnya apa yang biji? Saya. Nah, ini tanaman apa? Ini apa nih? Bapak Ibu? Anthurium. Jadi dapatkan ini apa? Tadi yang dipraktekkan Pak Agis ini apa ya? Bunga bambu. Nah, Bapak Ibu ada tugas dari saya nanti minta diupload. Ya, ini Bapak Ibu nanti praktekkan bikin video menggunakan CapCut tentang perbanyakan tanaman hias yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Nah, quotes dari saya, merawat benih adalah merawat potensi. Sekecil apapun itu, dia bisa tumbuh menjadi sesuatu yang mengubah hidup. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan kerjasama serta partisipasinya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.